Kempur merupakan salah satu instrumen pukul berpencon dalam gamelan Bali yang berfungsi sebagai penanda struktur musikal pada sebuah gending. Selain memiliki nilai budaya yang tinggi, ternyata kempur juga memiliki berbagai konsep etnomatematika dan sains yang diterapkan secara turun-temurun oleh pengrajin gamelan. Kempur berkembang bersama gamelan Bali sejak berkembangnya kebudayaan Hindu di Bali. Instrumen ini digunakan dalam upacara adat, keagamaan, maupun pertunjukan seni. Bagi masyarakat Bali, bunyi gamelan bukan sekedar sebagai hiburan, tetapi juga memiliki makna religius dan spiritual. Dari sisi etnomatematika, bentuk ukuran kempur adalah lingkaran, sedangkan bagian pencon berbentuk seperti bola. Bentuk ini memperlihatkan penerapan konsep geometri seperti diameter, jari-jari, keliling, luas lingkaran, serta simetri radial. Nah, pada gambar, kempur memiliki tinggi 175 cm, lebar 125 cm, dan pusat kempur berada pada ketinggian sekitar 100 cm dari lantai. Posisi tersebut menunjukkan adanya konsep pengukuran dan proporsi sehingga instrumen dapat dimainkan secara ergonomis sekaligus memberikan ruang pada getaran berlangsung secara optimal. Kempur sendiri juga menunjukkan penerapan konsep rasio. Perbandingan antara diameter badan dan ukuran pencon tidak dibuat secara sembarangan. Berdasarkan literatur, diameter badan sekitar 40 cm, sedangkan diameter pencon sekitar 12 cm. Rasio tersebut menghasilkan distribusi getaran yang seimbang sehingga bunyi yang dihasilkan sesuai dengan karakter gamelan Bali. Nah, ukuran kempur ini tidak hanya satu, melainkan beragam. Semakin kecil ukuran diameter dan pencon, maka semakin nyaring bunyi yang dihasilkan oleh kempur. Pengrajin membuat kempur sesuai kebutuhan yang diminta oleh konsumen. Kempur ini digunakan di berbagai gamelan Bali seperti Bali Ganjur dan gamelan Bali lainnya. Maka tentu ukuran yang diminta oleh konsumen berbagai macam, tidak hanya sama di satu ukuran, melainkan sesuai kebutuhan bunyi yang ingin dihasilkan. Selanjutnya, konsep pola bilangan terlihat pada pola pukulan kempur. Kempur dipukul secara berulang pada interval tertentu sehingga membentuk pola ritmis yang teratur. Pola pengulangan inilah yang menjadi salah satu bentuk penerapan konsep matematika dalam musik tradisional. Kayu penopang untuk gamelan kempur biasanya terbuat dari kayu nangka atau Artocarpus heterophyllus, memiliki kekuatan mekanik yang tinggi, mudah dibentuk dan tahan digunakan dalam waktu yang lama. Kayu nangka ini terkenal memiliki fisik yang kuat, awet, dan mudah dibentuk juga mudah didapatkan, yang dimana mengandung silem sekunder, yaitu untuk memberi kekuatan mekanik pada batang yang berfungsi sebagai mengangkut air dan mineral. Juga terdapat kandungan lignin yang menebalkan dinding sel sehingga menjadi keras dan kuat. Juga ada selulosa yang memberikan sifat elastis dan fleksibel sehingga kayu tidak mudah retak dan saat menerima getaran. Jadi, rangka kayu nangka kuat, stabil, menopang beban berat, serta menjaga kualitas resonansi bunyi kempur. Selanjutnya, ditinjau dari aspek kimia, badan kempur dibuat dari perunggu, yaitu paduan logam tembaga atau Cu dan timah atau Sn. Perpaduan kedua unsur ini membentuk ikatan logam menghasilkan material yang kuat, keras, namun tetap ulet sehingga tidak mudah retak ketika digunakan. Komposisi perunggu umumnya didominasi oleh tembaga sekitar 80 hingga 90%, sedangkan timah berkisaran 10 hingga 20%. Tembaga berperan meningkatkan daya hantar getaran dan menghasilkan resonansi bunyi yang baik, sedangkan timah memberikan kekerasan, kekuatan sehingga menghasilkan ketahanan terhadap korosi. Oleh karena itu, dari kajian etnosains dapat dipahami bahwa pemilihan perunggu sebagai bahan utama kempur bukan dilakukan secara sembarangan, melainkan berdasarkan pengetahuan empiris masyarakat Bali mengenai sifat kimia material yang mampu menghasilkan bunyi jernih, resonansi panjang, tahan korosi, serta awet digunakan dalam waktu yang lama. Dari aspek fisika, bunyi kempur dihasilkan ketika bagian moncol dipukul sehingga energi mekanik berubah menjadi energi getaran. Getaran tersebut menghasilkan gelombang bunyi yang merambat melalui udara. Kempur digantung menggunakan tali agar dapat bergetar secara bebas sehingga menghasilkan resonansi yang lebih baik dan bunyi yang lebih jelas. Selain itu, ukuran badan kempur mempengaruhi frekuensi bunyi. Semakin besar diameter kempur, frekuensinya semakin rendah sehingga bunyi terdengar lebih berat dan resonansinya lebih panjang. Sebaliknya, diameter yang lebih kecil menghasilkan bunyi yang lebih nyaring dengan resonansi yang lebih singkat.
Jadi, kempur tidak hanya merupakan alat musik tradisional Bali yang memiliki nilai budaya, tetapi juga mengandung berbagai konsep etnomatematika dan sains, dari bentuk, ukuran, rasio, pemilihan material, hingga prinsip bunyi pada kempur, menunjukkan bahwa masyarakat Bali telah menerapkan pengetahuan matematika dan sains secara empiris sejak dahulu. Melalui kajian ini, saya semakin memahami bahwa warisan budaya lokal juga merupakan sumber pembelajaran ilmiah yang sangat berharga.